اللهم صل وسلم وبارك عليه يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتهب يا ربي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم نبينا الآمر النهي فلا أحد أبرأ في قول لا منه ولا نعي يا ربي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم والآل والصحب ثم التابعين لهم أهل التقى والنقى والحلم والكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zuhrina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma fa'alna bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman wa atina hikmatan. Allahumma
karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya sehingga pada malam hari ini kita masih sama-sama berkumpul diberikan nikmat oleh Allah. Mudah-mudahan niat langkah kita, duduknya kita menjadi catatan amal buat kita semua sehingga nanti di yaumil qiyamah kita bersama junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah pada malam hari ini kita kembali mengkaji Al-Quran dan kitab Nasaihul Ibad Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi Al-Bantani, yang mudah-mudahan kajian Al-Quran kita dengan tajwidnya, dengan makharijul hurufnya, mudah-mudahan kelak nanti menjadi syafaat buat kita semua. Dan Allah mudahkan lisan kita, Allah mudahkan ketika kita membaca ayat-ayat Al-Quran, Allah terangkan hati dan pikiran kita. Dan mudah-mudahan dengan kitab yang kita kaji pada malam hari ini juga mudah-mudahan menjadi wasilah akan memberikan syafaat nanti di yaumil qiyamah. Yang mudah-mudahan para guru-guru kita, para alim alama, para guru-guru kita, para masyayikh kita, mudah-mudahan menjadi wasilah kita juga kelak nanti di yaumil qiyamah memberikan syafaat buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kembali kita buka, ini kalau nggak salah ini lipetan nih, makalah ya, makalah yang keempat kalau nggak salah, benar nggak? Di halaman 95 ya, halamannya 95. Temu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi wa bibarakatihi fid dharain amin. Wal maqalatur rabi'atu, dan maqalah yang keempat, an Utsman radhiyallahu anhu annahu qala, dari Sayyidina Utsman radhiyallahu an bahwasanya Sayyidina Utsman radhiyallahu an berkata, alamatul arifina samaniyatu asya'a, tanda orang-orang ahli ma'rifat ada 8 perkara. Qalbuhu, yang pertama adalah hatinya. Ayil arifu, yakni orang ahli ma'rifat itu ma'al khaufi war rajai, tetap bersama khauf dan raja. Wa aslul khaufi ma'rifatul qalbi bijalalillahi ta'ala, dan asal khauf itu adalah takut. Ma'rifatul qalbi bijalalillahi ta'ala ialah mengetahui hati pada keagungan Allah ta'ala. Wa qahrihi wa ginahu an jami'i khalqihi, dan kayaknya dari semua makhluknya. Wa syadidi iqabihi, dan amat berat siksaannya. Liman asahu fanasha'a min hadhil ma'rifati, bagi orang yang durhaka kepadanya maka timbullah dari mengetahui ini ma'rifat halatu wajilin tusammal khauf, keadaan merasa takut yang disebut khauf. Khauf itu takut, takut itu khauf. Wa samratuhul maksudatu minhu tarkul ma'asi,
Dan buah khauf, buahnya takut yang dimaksud dari khauf itu ialah meninggalkan berbagai maksiat. Ini yang pertama yang disebut dengan ma'rifat hati. Yang pertama, ma'rifat itu hati. Ma'rifat itu sebelum ada ma'rifat, sebelum ma'rifat adalah syariat, tarekat, hakikat, ma'rifat. Tuh. Ada syariat, ada tarekat, ada hakikat, ada ma'rifat. Jadi kalau ma'rifat itu tingkatannya sebenarnya udah tingkatan tinggi. Tingkatan yang memang benar-benar kita harus, yang pertama ini qalbu, kepada hati. Itu ma'rifat. Jadi syariat itu, jadi diibaratkan gini, syariat itu adalah perahu. Syariat itu adalah perahu. Tarekat adalah nahkodanya. Kemudian hakikat adalah lautan. Dan ma'rifat itu adalah tujuan kita, pulaunya. Dan si pemilik pulau tersebut, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Syariat itu diibaratkan adalah seperti perahu, tarekat diibaratkan seperti nahkodanya. Perahu kita mau kemana nih, nahkoda mau kemana nih arahnya. Kemudian hakikat itu lautannya. Dan ma'rifat itu adalah pulau dan si pemilik pulau tersebut, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu. Jadi ibaratnya seperti itu. Kalau secara syariatnya, yang namanya syariat itu tarekat, hakikat, ma'rifat, syariat adalah tempat buat kita yang namanya mengetahui hal-hal tentang ibadah kepada Allah. Itu syariat. Baik itu dalam kajian ilmu fikihnya, itu syariat. Kita belajar, pengen tahu sini sholat seperti apa, niatnya bagaimana, itu syariatnya. Cara niatnya kita sholat seperti apa. Ada yang namanya hukum, hadas kecil, hadas besar, ada yang namanya wudhu, ada yang namanya bab sholat. Itu namanya syariat kita. Syariatnya yang kita jalanin terlebih dahulu. Makanya baru sampai kepada tarekat. Tarekat itu benar-benar kita tujuan bagaimana menjalani syariat ini dengan benar. Kita jalanin syariatnya dengan sebaik-baiknya biar sempurna nih syariat kita. Yang kita jalani itu tarekat. Jalannya, jalan yang benar-benar harus tertuju sampai kepada apa? Hakikat. Nah, kalau sudah sampai hakikat, baru tuh hakikat kita bagaimana cara mengenal Allah lebih benar-benar lebih dekat lagi. Makanya sampailah kepada ma'rifat, pengenalan kepada Allah. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang kenal dirinya, dia pasti kenal siapa Tuhannya. Artinya ketika kita sudah yang namanya ibadah, yang namanya kita sudah sholat, yang ada di pikiran kita udah nggak ada lagi dunia tuh. Pikiran udah Allahu Akbar. Antara hidup dan mati, antara kita dan Allah, hanya kita dan Allah. Tuh kalau udah ma'rifat tingkatannya udah lebih tinggi lagi. Makanya ma'rifat itu kata Sayyidina Utsman bin Affan, yang pertama adalah qalbuhu, hati. Hati itu yang seperti apa? Hati yang memang sudah kita ada di dalam hati kita yang namanya khauf, rasa takut. Jadi kalau yang namanya udah ibadah kita takut mati, takut banyak dosa, tuh berarti kita benar-benar ibadah. Kalau ibadah baru takbiratul ihram doang, Allahu Akbar, waduh, dunia yang ada di pikiran kita. Waduh, mana ini mingguan lagi, wadah bulanan lagi, ya setoran lagi, ada aja tuh. Belum sampai berarti kita. Kalau kita sudah ketika kita ibadah hanya kita dan Allah, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil tuh. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kita cuma hidup mati kita hanya kepada Allah. Hanya menyerahkan kepada Allah. Udah langsung Allah aja yang kita deketin.
Nggak ada tuh yang namanya udah urusan dunia udah tuh langsung kita kepada Allah. Makanya hati yang ada rasa takutnya kepada Allah. Makanya tingkatan keimanan seorang yang sempurna itu sampai kepada ketakwaan yang sempurna adalah benar-benar mayazidu fi haufika minallahi ta'ala. Selalu menambah rasa takutnya kepada Allah. Selalu meningkatkan rasa takut dia hanya kepada Allah. Ningkatin rasa takut kita. Takut rasanya ketinggalan sholat, takut rasanya bermaksiat, takut rasanya ketika ketinggalan thalabul ilmi, duduk di majelis ilmu. Aduh sayang kayaknya tuh. Nah, kalau kita kan belum, kayak urusan dunia belum beres, dunia aja dulu diberesin gitu. Makanya terkadang kita selalu suudzon sama Allah, padahal tingkatan ibadah kita yang belum bisa sempurna, yang belum ada rasa takut sama Allah. Ini doa pengen diijabah, doa pengen dikabul, sholatnya lalai, ibadahnya blee, sholatnya asal-asalan, asal sholat, asal ngegugurin doang kewajibannya. Yang penting gua sholat, udah sholat mah udah, assalamualaikum, assalamualaikum, selesai. Allahumma lantas jalan. Enggak benar-benar dalam hati kita. Makanya rukun qalbi, rukun qauli, rukun fi'li di dalam sholat itu harus kita tanamkan. Mana rukun qalbinya, mana rukun qaulinya. Fatihahnya dibenerin, rukun qalbinya ketika kita takbiratul ihram, usollinya ketika kita niatkan di dalam hati, dibarengin dengan hati kita. Sajaku aku niat sholat maghrib, sholat isya 4 rakaat menghadap kiblat karena Allah Ta'ala, barengin hu akbar. Kemudian rukun fi'linya, mana rukunya, mana sujudnya, mana bangun dari rukunya, mana takbiratul ihramnya, terus kita sempurnakan tuh rukun qalbi, qauli dan rukun fi'linya. Itu baru benar-benar kita ketika kita bermunajat, ketika kita berdoa dengan qalbu, dengan hati kita ma'al khaufi war rajai, tetap bersama rasa takut di dalam hati kita, maka ini yang akan menjadikan doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuh, kalau pengen dijabah ya begitu. Padahal kan Allah itu dekat, doa kita pasti diijabah, doa kita pasti dikabul. Makanya sering saya sampaikan, tidak akan timbul keyakinan kita tanpa dasarnya ilmu. Nggak akan kita dapatkan ilmu tanpa adanya taklim. Tuh, kita pengen dapat keyakinan, gimana sih yakin biar sholat saya yakin nih, gimana sih biar doa saya yakin diijabah nih. Nggak akan bisa kita dapatkan yang namanya ibadah yang sempurna. Tidak akan kita bisa dapatkan keyakinan tanpa ada dasarnya ilmu. Yakin itu nggak akan bisa. Makanya al-yakinu la yuzallu bisa. Yakin itu tidak bisa dibarengi dengan keraguan. Harus sinkron, harus sejalan, harus sama. Baru bisa. Tapi bagaimana bisa kita dapatkan? Bagaimana kita bisa timbulkan keyakinan itu? Wah Allah, ya Allah, biar doa saya diijabah. Saya yakin nih doa saya diijabah. Saya yakin nih bahas ini. Dari mana kita bisa dapatkan? Bagaimana kita bisa timbul keyakinan dalam hati kita? Harus ada dasar yang namanya ilmu. Dari mana kita harus dapetin ilmu? Harus ada yang namanya duduk di majelis ilmu. Harus ada yang namanya taklim. Fa kullu man bi ghairi ilmi ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Kalau kita melakukan satu perbuatan tanpa dasar ilmu, mardudah, rusak, la tuqbal, ditolak. Tapi kalau kita dasarnya ada dengan ilmu, mau apapun itu yang kita kerjakan, mau apapun itu yang kita jalankan, kita tambah, kita yakin, udah dikabul doa kita. Kenapa kita bisa yakin? Karena adanya ilmu. Kenapa dengan ilmu kita bisa yakin? Karena adanya taklim. Kenapa adanya taklim kita bisa yakin? Karena ada yang membimbing, karena ada yang mengarahkan, karena ada yang memberi motivasi.
Ini yang bisa menjadikan doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala sampai kepada tingkatan yang sempurna, sampai kepada keyakinan di dalam diri kita. Itu. Makanya tanamkan rasa takut. Rasa takut kita harus ada ketika kita ibadah kepada Allah. Qalbu, tingkatan ma'rifat, tanda ma'rifat itu adalah qalbu. Al-khauf, qalbu, hatinya selalu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa aslur raja'i ma'rifatul qalbi, dan asal raja yaitu mengetahui hati pada luasnya, pada lebarnya rahmat Allah, wa azima, dan besarnya fadlihi wa jamila wa adlihi, besarnya pemberian Allah dan bagusnya janji Allah. Liman ata'ahu fayansha'u min hadhil ma'rifati, bagi orang yang taat kepadanya maka timbullah dari ma'rifat ini rasa halatu farajitu sammar rajai, rasa kegembiraan, rasa gembira yang disebabkan dengan mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tuh. Sehingga wasamratuhul maksudatu, dan buahnya yang dimaksud dari roja itu musara'atu fil khairati, ialah bergegas-gegas dalam amal kebaikan. Tuh, jadi kalau udah rasa takut itu kita tanamkan, maka janji Allah pasti Allah tepati. Kalau memang liman ata'ahu fayansha'u min hadhil ma'rifati halat. Kalau memang kita taat, maka kalau kita sudah taat kepada Allah, jalankan perintah Allah, maka timbullah ma'rifat ini, kemudian rasa gembira, rasa kebahagiaan yang bisa kita dapatkan, yakni mengharapkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dapat kita rahmat Allah kalau memang taatnya kita udah jalanin, takwanya benar-benar takwa yang sempurna. Bukan cuma menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, bukan cuma sebatas itu. Sebatas mana kita menjalankan perintah Allah, sejauh mana kita benar-benar sempurna menjalankan perintah Allah. Benar-benar kita jalanin apa yang Allah perintahkan, benar-benar kita tinggalkan apa yang Allah larang, Allah benci, Allah murkai, kita tinggalin. Ini jangan sampai bahasanya taatnya tetap kita jalanin, maksiatnya tetap kita jalanin. Naudzubillah, summa naudzubillah min. Harus benar-benar agar apa yang kita harapkan, terutama rahmat dan kasih sayang Allah pasti berikan kepada kita kalau memang kita taat benar-benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam qala, diriwayatkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, majtama'ar raja'u wal khaufu fil qalbi mu'minin illa 'adahu Allahu azza wa jalla raja'a wa ammanahu minal khawfi, rawahu Tabrani. Tidaklah berkumpul rasa raja dan khauf dalam hati seorang mukmin illa a'tahu Allahu azza wa jalla, kecuali memberikan Allah azza wa jalla kepadanya ar-raja'a wa ammanahu minal khaufi, akan harapannya dan menyelamatkan Allah kepadanya dari rasa takut. Itu jadi tidak akan berkumpul tuh antara si roja dengan khauf. Enggak akan berkumpul di dalam hati kita, di dalam hati seorang mukmin, kecuali memberikan Allah azza wa jalla akan harapan dan akan menyelamatkan Allah kepada rasa takut tersebut. Artinya kita ketika benar-benar udah timbul rasa takut kita, biar bagaimana kita dapat rahmat Allah, ini harus ditekankan tadi. Keyakinan itu harus ada di dalam hati kita. Yakin itu harus ada. Kalau berdoa harus yakin dikabul,
Padahal Allah udah ingatkan, Allah udah janjikan, ud'uni astajib lakum. Berdoa niscaya akan kukabulkan. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib. Dan apabila hambaku bertanya kepadamu ya Muhammad, fa inni qarib, maka sesungguhnya aku ini dekat. Ujibu da'watad da'i jada'an, berdoalah niscaya akan aku kabulkan, aku ijabah. Mintalah akan aku kabulkan permintaannya. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Yang penting kuncinya adalah bagaimana dia beriman kepadaku, kata Allah. Jalanin apa yang sudah aku perintahkan, tinggalkan apa yang sudah aku larang, agar dia memang menjadi orang-orang yang benar. Artinya Allah sudah tegaskan, Allah sudah ingatkan kepada kita, berdoanya kita pasti diijabah sama Allah. Tinggal bagaimana yakinnya kita. Itu tadi konsepnya, kalau mau timbul yakin harus dengan ilmu. Bagaimana caranya dapat ilmu? Harus duduk di majelis taklim. Bagaimana kita bisa mendapatkan ilmu duduk di majelis taklim? Harus ada gurunya, harus ada yang mengarahkannya, harus ada yang membimbingnya, bukannya yang membimbing YouTube, Google. Ini gurunya YouTube sama Google, Mbah YouTube sama Mbah Google. Ini kalau kita langsung jelas sanadnya sampai kepada junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi, ini yang bikin bagaimana timbulnya keyakinan di dalam hati kita. Ini mah YouTube mulu sama Google gurunya. Harus cari yang benar-benar sanadnya jelas. Ini yang bisa menimbulkan keyakinan di dalam hati kita dalam konteks apapun. Dalam konteks apapun kalau kita yakin tanpa didasarin ilmu nggak bakal bisa. Tapi kalau kita yakin didasari ilmu dan dalam taklim, maka keyakinan itu akan sampai ke hati kita, sehingga apapun yang kita lakukan, apapun yang kita minta, apapun yang kita munajatkan kepada Allah akan diijabah dan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Kemudian kata Sayyidina Utsman, walisanuhu ma'al hamdi was sana'i. Tanda orang yang ma'rifat itu, lidah orang arif, orang yang ma'rifat, bersamanya memuji dan menyanjung alallahi ta'ala, kepada Allah ta'ala. Orang yang selalu ma'rifat itu selalu memuji Allah, 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 memuji. Sedikit nikmat, alhamdulillah. Banyak nikmat, alhamdulillah. Mau sedikit, mau banyak, mau sebagaimanapun nikmat yang Allah berikan, dia selalu memuji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus orang yang ma'rifat itu selalu memuji Allah. Orang yang ma'rifat itu selalu menyanjung Allah, selalu mengagungkan Allah. Dalam kondisi apapun, dalam situasi apapun, dia selalu ingat kepada Allah, dia selalu mengagungkan Allah, 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 Allah. Terus dia puji Allah, dia sanjung Allah. Dapat ujian, dia langsung munajat pada Allah, memuji kepada Allah. Diuji sama Allah, subhanallah, masya Allah, alhamdulillah. Ini kalau giliran diuji, ngambek mulu, ngambek, marah mulu kita makan. Waduh, diuji udah pasang udah status, diuji sama Allah baru segitu doang, ayo udah status mulain dah tuh. Status kita tulis, usaha. Saya emang gak bakal bisa sampai jadi orang makrifat, nggak ada yang nggak mungkin. Kalau memang kita benar-benar konsisten, istiqomah. Istiqomah, duduk di majelis ilmu istiqomah, ibadahnya istiqomah, sholatnya istiqomah, zikirnya istiqomah, riyadhahnya istiqomah. Semua harus istiqomah. Nggak ada yang nggak mungkin, pasti bisa. Gitu, pasti kita mampu. Walisanuhu ma'al hamdi was sana'i 'ala Allah ta'ala.
Orang ma'rifat itu lidahnya, orang ma'rifat itu selalu memuji dan mengagungkan Allah, menyanjung kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa 'ainahu ma'al haya'i wal bukai, dan tanda orang yang ma'rifat itu dua matanya bersama rasa malu dan menangis. Ruya annahu sallallahu alaihi wasallam qala, diriwayatkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau anna buka'a Dawud wa buka'a ahlil ardi." Jika seandainya bahwasanya menangisnya Nabi Daud dan menangisnya ahli bumi, yu'dalu buka'a Adam ma'adalahu, dibandingkan dengan menangisnya Nabi Adam, tentu tidak akan menandinginya. Rawahu Ibnu Asakir, hadis yang diriwayatkan Imam Ibnu Asakir. Beda menangisnya orang ahli bumi, nangisnya kalau lagi ada masalah doang nangis. Ahli bumi kita tuh, kita kalau lagi nangis lagi ada masalah baru nangis, domelin bini, nangis. Cuma nangisnya ke depan bini, keluar, padahal matinya nangis. Saya domelin, sedih dah tuh. Apalagi giliran kagak ngasih duit, jatah ya memble dah. Diceramain sama bini, dipidatoin, ya nangis. Kita nangisnya tuh kadang-kadang begitu. Nangisnya ketika lagi dalam masalah yang memang rumit. Memang bagus ketika ada masalah, ketika dalam bermasalah nangis di hadapan Allah, kepada Allah. Tapi kita menangisnya kadang-kadang. Itu enggak tiap waktu, enggak tiap malam kita menangis. Makanya kata Nabi, beda tangisan ahli bumi dengan nangisnya Nabi Adam, tentu tidak akan bisa menandingi. Nabi Adam berbuat kesalahan satu, dikeluarin dari surga. Kita dosanya banyak. Nabi Adam satu dosanya, makan buah khuldi, dikeluarin dari surga. Kita dosanya sabrak-abrak pengen masuk surga. Udah jelas beda, jauh, tapi minimal kita benar-benar mencoba istiqomah untuk kita selalu menangis hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ciri orang yang ma'rifat. Rasa malunya dan menangis, dua matanya ketika ngelihat maksiatan malu rasanya. Ngelihat perempuan yang cakep kayaknya malu. Ya kita melihat perempuan cakep, ya 5 jari doang cuma melongo gitu. Masya Allah, seneng banget kayaknya. Sayang tanggung sekalian dosa katanya gitu jawabannya, sekalian dosa lah gitu. Makanya itu kalau kita malu melihat maksiat, malu melihat wanita-wanita yang cantik, malu, Masya Allah, nangis tuh. Banyak-banyak kita menangis kepada Allah, banyak-banyak kita mengadu kepada Allah. Kalau kita sudah nangis kepada Allah, kalau kita sudah mengadu kepada Allah, maka semua yang kita minta, semua yang kita doa, permohonan kepada Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau kita sudah nyembah Allah, kalau kita sudah munajat kepada Allah, yakin kepada Allah, maka Allah akan berikan pertolongan kepada kita. Apalagi sampai kita netes air mata, kita tetesin air mata, mustahil. Setiap tetesan air mata kita yang jatuh, minimal doa kita yang gak kita minta ini minta itu belum dikabul, minimal dosa kita diampuni sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dosa kita kan banyak, cuma kita nggak kerasa. Kita nggak ngerasa dari mulai lisan kita, lidah kita, mata kita, hidung kita, banyak dosa kita. Mata sering kita melihat maksiat, hidung sering mencium-cium bau maksiat. Kemudian mulut kita, lisan kita, telinga kita, semua anggota tubuh kita, banyak kita dosa-dosa yang kita lakukan di alam dunia ini. Mudah-mudahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa iradatuhu ayil arifi, dan keinginannya yakni orang yang ma'rifat itu ma'tarki wa ridha, bersama meninggalkan dan ridha. Meninggalkan keinginan dunia, ridha dengan ketetapan Allah.
dunia ditinggalin, nggak butuh dunia. Kalau memang kuat, kita merepot nggak butuh dunia. Ya, diem aja di rumah repot kan urusan dunia. Ai ma'atarki iradati nafsihi. Ya, ini beserta meninggalkan keinginan dari dirinya sendiri tuh. Udah nggak mau dah dunia, udah. Yang penting saya bagaimana saya hidup, bagaimana saya dikenal sama Allah, bagaimana Allah meridhoi saya, bagaimana ibadah saya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Meninggalkan keinginan-keinginan duniawiyah. Wa ma'arridha li aradatihi ta'ala li nafsi, dan serta ridho pada kehendak Allah taala bagi dirinya. Ridho dengan ketetapan Allah terhadap dirinya, apapun yang Allah berikan kepadanya, apapun yang Allah kasih kepadanya, sedikit banyak ada maupun enggak ada, dia ridho, dia menerimanya. Itu orang yang ahli ma'rifat. Kalau kita mau repot pokoknya begitu, Pak. Makanya minimal kita syariatnya dulu kita jalankan. Syariatnya benerin ubudiyahnya, benerin ibadah-ibadahnya, sempurnain ibadahnya, minimal seperti itu. Kalau ini cuma sebagai pengetahuan kita, ilmu buat kita, oh ternyata orang ma'rifat ini seperti ini, gitu. Al-arifil fa'arifu muradun la muridun. Orang yang ma'rifat itu, maka orang arif, orang yang ma'rifat itu ialah yang dikehendaki, bukan yang menghendaki. Yakni bermaksud orang yang ma'rifat itu bijalika, dengan yang demikian itu tarkat dunya wa talaba ridha maulahu, meninggalkan dunia dan mencari keriduan Tuhannya. Tuh. Dia rela dengan ketetapan Allah, apapun ketetapan Allah, apapun yang sudah diberikan oleh Allah, keputusan Allah dia terima. Makanya kata Sayyidina Ali, orang yang bahagia itu adalah waridha bil qadar waridha bit takdir. Orang yang pengen bahagia itu menerima ketetapan Allah yang pasti maupun yang belum pasti, dia terima ketetapan Allah. Oh, mungkin ini jalannya dari Allah. Ketika Allah sudah berikan jalan seperti ini, oh Allah mungkin berikan jalannya seperti ini, terima. Yang harusnya kita pengenan kita begini, ternyata Allah beda, kita terima semuanya. Ya, contoh kayak kita kemarin ziarah lah. Ziarah kan keinginan kita mah sampainya malam, sampai di rumah biar paginya bisa aktivitas lagi. Ternyata keinginan Allah lain, kehendak Allah lain. Tapi di balik itu pasti akan ada hikmah buat kita.